Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi ini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas dua buah perfume dari brand lokal, namanya adalah Eloy Coco atau tulisannya Eloy Coco. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, buat kalian yang udah nonton perfume haul aku bulan lalu kalau nggak salah, kayaknya atau bulan ini, aku juga lupa. Pokoknya aku nyebutin kalau aku tuh beli 4 buah perfume dari Eloy Coco. Tapi kali ini aku mau bahas 2 dulu karena ini yang udah sering aku pakai. Yang pertama ini namanya adalah Love in Rose dan yang satu lagi adalah Love in the Morning. Dua-duanya ini dari Love Collection dari Eloy Coco. Nah, Eloy Coco sendiri ini setelah aku browsing singkat aja gitu ya, sekilas, dia ini tuh buatan lokal dan dijualnya, aku sendiri belinya tuh di official store-nya Eloy Coco. Seingetku tuh dia udah lumayan lama gitu, tapi kayak dari dulu pengen beli tapi kayak kurang begitu srek sama botolnya sebenarnya. Kayak botolnya kurang menarik aja kalau buat aku secara pribadi. Cuman kemarin tuh ada salah satu temen di Instagram, teman wangi, yang merekomendasikan karena dia udah punya beberapa koleksinya dari Eloy Coco dan terutama tuh suka banget katanya sama Love in Rose. Itu tuh sebenarnya jujur racun banget, bikin aku penasaran dan langsung pengen beli. Apalagi ini tuh harganya murah banget. Cuman ini di antara dua yang aku mau bahas ini, Love in Rose sama Love in the Morning, ini tuh dia harganya beda 10.000. Jadi Love in Rose ini tuh harganya 25.000 kalau saat ini aku lihat di official store-nya Eloy Coco yang di Shopee. Sedangkan untuk yang Love in the Morning ini tuh 35.000. Aku sendiri juga nggak paham kenapa harganya bisa beda gitu ya, dan botolnya juga agak sedikit berbeda. Oke, kita langsung bahas aja satu-satu deh ya. Yang pertama aku mau mulai dari Love in Rose dulu, ini yang membuat aku penasaran. Jadi Love in Rose ini tuh dia kotaknya kayak gini nih. Nah, jadi ada gambar mawar merahnya dengan warna kotak yang juga didominasi oleh warna merah dan juga kuning gitu ya, kuning tua atau kuning kunyit seperti baju aku kali ini. Terus ada tulisan Love in Rose-nya. Ini tuh menurut aku desainnya kayak kurang menarik, jujur kurang menarik. Tapi namanya parfum tuh emang utamanya adalah wanginya ya sebenarnya. Cuman kalau untuk menarik perhatian tuh kayak menurutku kurang menarik. Di dalam boxnya tuh ada kayak sekatnya gitu. Jadi biar pas sama ukuran dari si botolnya yang kecil ini gitu ya. Tuh, jadi masih ada sisa dikit gitu di sebelahnya. Terus di dalamnya tuh ada kayak tulisan Love Collection gitu, kecil-kecil. Dia tuh udah ada nomor BPOM-nya gitu ya. Jadi walaupun harganya di bawah 30.000, tapi dia udah terdaftar di BPOM. Jujur kalau buat aku sih, kalau udah ada nomor BPOM-nya tuh bikin aku lebih tenang untuk pakai produknya gitu ya. Terus dia itu botolnya itu frosty gini. Terus ada tulisan Love in Rose, Feel the Love Collection gitu ya, Eau de Parfum, dan ini tuh isinya 25 ml. Jadi ini hitungannya kayak travel size sih, kecil sih, cuman segini, sekitar segini. Dan ini juga botolnya ringan banget. Terus dia ada batch numbernya di belakang. Dan ini tutupnya lumayan erat gitu ya, lumayan erat. Apalagi ini botolnya juga ringan, jadi nggak usah takut kalau mau pegang, tutupnya pun aman. Terus tutupnya ini tuh dari plastik tapi lumayan tebel plastiknya, bukan yang tipis banget gitu. Terus di atasnya ada tulisan atau jadi kayak huruf L gitu. Terus di sini ada tulisan love, atau mungkin L-nya maksudnya love, aku juga nggak paham. Pokoknya intinya ada seperti itu. Dengan sprayernya ini tuh dia sebenarnya warnanya agak ke arah gold gitu, tapi goldnya nggak yang kuning banget gitu, lebih ke arah ada campuran silvernya juga gitu. Nah, ini aku udah pakai lumayan segini ya. Di beberapa hari itu aku lagi seneng pakein si Love in Rose ini juga. Aku akan spray ya, sprayernya agak sedikit keras tapi lumayan lah keluar jusnya. Bukan yang keras banget seperti Larif yang kecil-kecil itu keras banget. Ini sedikit lebih empuk. Terus dia itu tidak oily, jadi cuma basah aja gitu ya. Dan ini tuh wanginya tuh dibuka dengan aroma yang lumayan segar. Sebenarnya ini aromanya nggak yang asing-asing banget gitu loh di hidung aku. Tapi aku lagi berusaha mencari-cari gitu ya, wanginya mirip apa. Belum dapat di perfumeku, di koleksi perfumeku tuh mirip apa. Tapi yang pasti dia tuh dibuka dengan aroma yang fresh, fruity, segar. Malahan aku teringat sama wangi buah belimbing yang manis-manis, seger, berair gitu loh. Agak ke arah situ wanginya, walaupun nggak sama persis kayak wangi buah belimbing. Tapi ini kayak wangi belimbing yang manis gitu loh, bukan yang masih asam-asam sepet gitu, bukan. Enak banget. Jadi dia tuh kayak
wangi-wangi bebuahan tropis atau yang ke arah-arah eksotis gitu loh. Walaupun dia tetap ada perpaduan sama wangi bunga rose-nya di sini untuk awalnya tuh nggak terlalu yang dominan, justru malah dia tuh kayak setelah itu baru muncul bunga rose-nya lumayan kayak terasa rose, tapi rose-nya juga rose yang seger menurut aku, bukan rose yang dark, bukan rose yang berat gitu. Tapi kalau dibilang wanginya di depannya tuh asem-asemnya ke arah citrus pun bukan ke arah citrus, justru malah aku kayak ke arah bebuahan sih, bebuahan tropis, tapi wanginya tuh yang lebih kayak dominan manis, ada sedikit asemnya dikit gitu. Aku bacain aja kali notesnya. Top notes tuh dia ada water lily, blackcurrant, dan lemon. Even dia nggak ada notes belimbing ya di sini. Cuman emang itu yang aku cium gitu ya. Terus di middle notes dia ada mawar, lavender, dan juga melati gitu ya. Iya, ada sedikit aroma jasmine tapi nggak kuat gitu, nggak begitu prominent di sini. Yang aku dapat rose-nya malah lumayan agak berasa, walaupun juga nggak prominent rose-nya di sini. Di bottom notes-nya atau di base note dia pakai bunga kenanga, musk, dan juga cedar. Iya, ada sedikit sentuhan kayak wangi yang bebungaan yang creamy gitu, tapi juga tidak terlalu dominan. Jadi ini wanginya tuh menurut aku tuh lebih ke arah fresh, tapi di belakang tuh makin ada sedikit ke arah floral creamy-nya juga gitu. Itu kalau di hidung aku ya. Tapi ini so far selama aku pakai dia tuh kayak fleksibel aja, bisa dipakai siang ataupun malam gitu loh. Jadi nggak bikin pusing, nggak yang berat gitu wanginya, lebih versatile gitu. Cuman emang sayangnya kekurangannya tuh di performa menurut aku. Jadi performa dia tuh nggak yang mabul-mabul. Jadi kalau misalnya mau pakai lumayan yang mau kecium harus pakainya tuh spraynya banyak banget. Sedangkan dia kan cuma 25 ml ya, jadi ya cepet banget turun gitu jusnya. Anyway dia jusnya warnanya bening ya yang ini. Dan ketahanannya tuh di kulit aku tuh nggak terlalu tahan lama, mungkin hanya sekitar 4 jaman, 3-4 jam. Yang bener-bener kerasa bangetnya tuh ya 1 jam awal aja gitu. Jadi emang cukup sesuai sama harganya, walaupun dia eau de parfum, tapi kalau misalnya dari segi ketahanannya menurut aku sih dia setara eau de toilette gitu, nggak yang bener-bener bisa diharapkan kalau dia bakal tahan seharian gitu. Jadi untungnya adalah dia botolnya kecil, jadi kita gampang bawa kemana-mana, ringan, ringkes. Jadi kalau misalnya ngerasa udah mulai kurang kecium wanginya, langsung spray aja gitu. Dan harganya juga terjangkau. Menurut aku ini bisa dipakai mulai dari anak remaja gitu, karena ini wanginya juga lebih ke arah fruity seger, ada sedikit sentuhan floral gitu. Wanginya juga ringan, nggak berat. Jadi menurut aku dari kalian yang usia muda pun udah mulai bisa pakai ini. Dan ini pun juga wanginya cukup unisex, jadi nggak yang feminin banget gitu, dia lebih ke arah seger-seger bebuahan gitu. Ini untuk yang Love in Rose. Oke, untuk yang kedua ini namanya Love in the Morning. Masih Love Collection, jadi namanya ada love-nya semua kayaknya gitu ya. Dia datang dengan packaging yang lebih bagus menurut aku gitu ya. Dari segi botol, aku nggak tahu, mungkin ini botol yang lama, ini botol yang lebih baru gitu ya. Dia boxnya itu warnanya tuh perpaduan antara warna biru langit dengan warna coklat kayak warna pasir pantai gitu loh. Jadi kalau ngelihatnya tuh kayak aroma pantai gak sih gitu. Jadi kesannya itu kayaknya mungkin lebih ke aroma yang fresh, seger di pagi hari gitu gak sih. Dia juga udah ada BPOM-nya, nomor BPOM RI-nya, dan isinya sama 25 ml. Botolnya juga sama besarnya, tapi ini bening gak frosty gitu, yang ini frosty. Dan tulisannya pun juga berbeda. Aku lebih suka desain yang ini, lebih simple gitu ya, lebih minimalis, tapi oke lah gitu. Tutupnya doang yang masih sama persis. Itu ada logo L-nya dan ada tulisan love melingkar gini. Langsung aja, ini juga jusnya warnanya bening anyway, dan aku langsung aja pengen spray dia di sini ya. Oke, sprayernya juga sama kurang lebih, nggak keras tapi juga nggak empuk-empuk banget. Oh, anyway dari tadi aku belum info kalau dia tuh wangi alkoholnya kalau di hidung aku nggak nyegrak sama sekali dari awal penyemprotan. Jadi nggak bikin hidung tuh langsung kayak pengen bersin ataupun terasa mengganggu gitu, nggak. Aman di hidung aku. Ini wanginya enak banget. Aku tuh langsung jatuh cinta sejak hiduan pertama sama Love in the Morning ini. Ini tuh wanginya kalau dibilang yang tadinya aku pikir dia kayak bakal fresh gitu ya. Ya memang dia fresh, ada kayak bebuahan yang manis banget gitu loh. Cenderung kalau aku pikir tuh kayak ke arah sugary atau karamel gitu loh wanginya. Jadi seger, fresh, yang manis banget gitu. Jadi kebayangnya tuh kalau misalnya dipakai pagi-pagi tuh kayak bakal membangkitkan mood kita banget deh.
ada notes kayak ada wangi mangganya, ada kayak wangi karamel manis-manis gitu yang cenderung kemarin tuh aku sempet keinget sama salah satu perfumeku yang vibe-nya tuh mirip ini, yaitu dari Shakira yang Dream. Ini tuh ada kemiripan walaupun nggak sama persis. Ini tuh kayak ada, entah kenapa setiap kali aku sniff ini tuh aku teringat Shakira ini gitu. Padahal kalau dari segi notes-nya tuh agak beda. Seingatku kalau Shakira ini dia pakai kayak ada citrusnya di depan, terus dia ada kayak pakai karamel yang lumayan dominan gitu. Sedangkan ini tuh dia di top notes dia pakai tangerine, mango, dan grapefruit. Wangi mangganya di sini lumayan dominan yang bikin apa ya? Bikin langsung kayak ngerasa gitu, manis gitu. Ini buah yang manis seger gitu. Terus di middle notes-nya dia pakai plum, lily of the valley, dan juga pralin. Jadi dia nggak pakai karamel tapi dia pakai pralin, jadi itu yang bikin kayaknya aromanya lebih manis lagi. Sedangkan di base note dia pakai vanilla, cedarwood, dan juga musk gitu. Ini wanginya bikin nagih banget. Bener itu bikin nagih banget. Jadi makin ke belakang tuh wanginya makin manis menurut aku. Floralnya nggak begitu dominan di sini, lebih menonjol si wangi-wangi bebuahan sama kayak wangi manis-manis yang ke arah kayak gula ataupun karamel tadi, yang walaupun dia nggak ada di situ notesnya. Ya ada sedikit sentuhan kayak wangi coklat, permen coklat gitu, kayak pralin gitu. Jadi lumayan arahnya tuh kayak ke arah gormong yang bikin air liur lumayan keluar. Enak banget. Tadinya aku pikir nih Love in the Morning bakal lebih ke yang fresh powdery gitu ya, biasanya wangi-wangi pagi hari yang seger-seger abis mandi atau Shopee gitu ya. Tapi ternyata enggak, dia lebih ke yang manis menurut aku, sweet, fresh and sweet gitu. Enak banget. Nih aku tuh suka banget sama wangi yang ini. Kayaknya ini yang paling sering aku pakai belakangan deh. Dibandingkan yang Love in Rose, aku lebih sering pakai ini karena emang aku suka banget sama wanginya. Nah, kalau ini tuh wanginya lebih ke arah ada sisi femininnya gitu. Walaupun dia masih kategorinya ya nggak yang feminin mentok gitu, nggak. Masih oke dipakai cowok, dan ini pun juga menurutku dari usia remaja pun bisa pakai karena dia wanginya tipikal yang ringan. Sweetnya tuh bukan sweet yang berat yang sampai sweet blenek-blenek gitu, enggak gitu. Jadi sweetnya masih kategori ringan, jadi bisa dipakai kapan aja, masih bisa dipakai sehari-hari, siang pun juga oke gitu, karena dia juga perpaduannya kan sama fruity ya sebenarnya, yang aromanya lebih ke arah seger gitu. Jadi nggak yang harus dipakai malam-malam atau suhu yang dingin juga, ini bisa dipakai siang-siang gitu. Sayangnya juga performanya 11-12 sama Love in Rose, walaupun harga lebih mahal dikit ya, lebih mahal 10.000 kalau saat ini aku lihat. Dia performanya juga kurang lebih sama, tahannya cuma sekitar 4 jaman dengan projection tuh yang kurang lebih 1 meter aja gitu ya. 1,5 meter bisa kalau misalnya kita kayak spraynya bener-bener brutal, banyak banget, dan itu pun juga kayak kurang lebih 1 jaman aja, kurang dari 1 jam bertahannya. Jadi sangat disayangkan seandainya ada wangi yang seperti ini ketahanannya lebih lama gitu ya. Kurang lebih dia juga mirip-mirip tahanannya kayak si Shakira Dream deh. Wangi-wangi yang aku suka, tapi sayang performanya kayak kurang, jadi harus respray terus gitu. Tapi kurang lebih buat kalian yang pencinta wangi fruity yang manis gitu, kalian kayak bakal suka sih sama Love in the Morning ini. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa aku share untuk 2 perfume dari Eloy Coco. Masih ada 2 lagi utangku, nanti next video deh aku bikin gitu ya, karena aku belum sempat nyobain bener-bener gitu, jadi nanti mungkin di video selanjutnya. Tapi yang pasti aku pengen tahu kalian yang nonton di sini apakah ada yang udah pernah nyobain perfume dari Eloy Coco. Kalau misal ada, please kasih tahu aku dong di kolom komentar gimana pendapat kalian, oke? Aku taruh link untuk official store-nya Eloy Coco nanti di description box, di mana kalian bisa dapetin perfume ini. Dan yang pasti aku thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian, oke? Oh ya, sekarang ada fitur baru, fitur thanks di bagian situ di bawah tuh, yang ada gambar kayak dolarnya tapi ada hatinya. Nah, kalau misalnya kalian yang mau sponsorin aku buat beli perfume, dipersilahkan buat nyawer di situ, dengan senang hati aku bakal terima, oke? Sampai jumpa di videoku yang lainnya, dan bye bye.